Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini saya akan memperlihatkan aplikasi atau sistem informasi manajemen puskesmas yang bisa kita bilang Simpus. Sistem informasi yang terintegrasi tentunya, terus juga multi user ya, terus memanage semua kegiatan administratif yang ada di puskesmas. Lalu di sini ada landing page yang terlihat di depan, itu landing page penjelasan terkait Simpus itu sendiri. Di sini keunggulan dari Simpus yang kita miliki adalah memiliki dua fitur utama, yaitu UKP dan UKM. UKP, upaya kesehatan perorangan, adalah pelayanan yang dilakukan oleh puskesmas untuk memelihara, meningkatkan kesehatan, mencegah, menyembuhkan penyakit, serta memulihkan kesehatan perorangan. Ini digunakan di dalam puskesmas itu sendiri. Lalu ada modul UKM, upaya kesehatan masyarakat. Nah, yang ini digunakan oleh Posyandu dan sebagainya. Nah, nanti aplikasi ini juga kita sediakan untuk UKM-nya gitu, unit kesehatan masyarakatnya. Jadi untuk biasanya Simpus hanya menyediakan modul UKP, di sini kita juga menyediakan modul UKM. Artinya nanti Posyandu dan sebagainya tidak perlu lagi melaporkan ke puskesmas karena datanya sudah masuk, tinggal diinputkan aja melalui akunnya nanti dibuatkan gitu. Lalu fiturnya seperti biasa, antrian, rekam medis, pelayanan, bridging BPJS atau Disdukcapil kalau misalnya dibutuhkan, terus perhitungan kasir, laporan dan statistik. Keunggulannya yang pasti responsif, terus accountable, terus transparent, terus efisien. Lalu ini screenshotnya bisa digeser, gambaran-gambaran di dalamnya. Nanti mungkin kita coba login. Nah, alurnya seperti biasa, alur pelayanan rawat jalan ya, pasien datang sampai dengan pasien pulang. Nanti bisa diminta demonya di link di bawah atau nanti ada kontak di description. Baik, kita coba di sini. Tadi kita nge-scroll ya. Nah, di sini kan bisa via klik tentang fitur, keunggulan, screenshot, alur gitu ya. Kalau nggak mau nge-scroll ke bawah. Nah, kita coba login. Nah, kita coba login. Ya, ini login admin. Nah, kalau login admin semuanya terlihat ya, sampai ke master data pun admin bisa mengisi. Nah, nanti kalau misalnya sudah dibagi permission atau dibagi hak aksesnya, maka nanti admin yang full, yang lainnya nanti kita atur gitu ya. Master data. Nah, di sini ada profil dan lain sebagainya. Gitu. Nah, ini hanya admin yang bisa. Nah, di sini kita mulai dari pendaftaran. Misalnya nih, kalau misalnya kita bagi nanti modul pendaftaran itu hanya untuk admission, berarti nanti di akun daripada admission itu hanya bisa ada modul atau ada fitur pendaftarannya saja. Gitu. Nah, ini kita bikin yang full, yang semua bisa dilihat, itu ya adalah super admin. Baik, kita ke pendaftaran. Seperti biasa, pendaftaran di sini di kunjungan, nanti admission mengisi pendaftaran dulu. Nick. Nah, nick ini kalau misalnya kita sudah bridging ke Disdukcapil, biasanya tinggal ketik nicknya, dia datanya sudah muncul semua di sini gitu. Nggak perlu lagi memasukkan data gitu. Setelah itu ada pelayanan di sini tersedia poli umum, poli anak, gigi, KB, tindakan lansia, imunisasi, kandungan dan TB. Nah, di master data di situ ada data pelayanan juga. Nah, nanti kalau misalnya datanya mau ditambah silahkan saja. Kalau nggak salah di sini, terus di data poli. Nah, di sini kita bisa tambahkan kalau misalnya ada poli baru untuk pelayanan di atas ini gitu. Jadi intinya di master data, dan itu hanya super admin yang bisa menambahkan. Nah,
Setelah itu ada UKM yang saya bilang tadi. Jadi para UKM itu Promkes, Posyandu, Kesling, Gizi, nah KB, PKPR, Posbindu, ya itu semuanya bisa nginput untuk aplikasi ini. Jadi nggak perlu lagi nanti melaporkan ke puskesmas dan sebagainya pakai kertas dan sebagainya, karena nanti langsung aja diinputkan di aplikasi Simpus ini gitu. Nanti tinggal dilihat aja datanya, orang puskesmas bisa langsung lihat datanya gitu, nggak perlu lagi dikasih via offline gitu, via berkas. Nah itu keunggulannya, karena UKM sudah tercover di aplikasi Simpus kita ini. Baik, terus ada data kunjungan, selain itu ada laboratorium. Untuk lebih jelasnya mungkin nanti bisa menghubungi kontak di description ya, untuk lebih jelasnya bagaimana Simpus ini. Terus kalau misalkan pengen ketemu bagaimana untuk menjelaskan lebih detailnya terkait Simpus ini, saya jelaskan secara ringkas, terus saya kasih lihat secara simple aja. Terus ini ada apotek juga, jadi setelah berobat, setelah diperiksa nanti bakal ada obat ya, jadi nanti diambil obat. Terus ada pembayaran di kasir. Selain itu ada laporan. Nah, laporan cukup banyak di sini, ada jenis laporannya. Terus ada laporan yang di apotek, laporan obat keluar. Nah, untuk laporan yang pelayanan sendiri, ini kita contoh untuk LB1. Kita contoh bentuk laporannya seperti apa. Ini dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 misalnya. Tahun tidak perlu karena sudah ada ya. Nah, bentuknya bisa PDF, bisa Excel ya. Nah, terus bentuknya bisa portrait atau landscape. Ukuran kertasnya juga bisa dilihat. Nah, kita coba preview sedikit. Ya, ini bentuk laporannya. Salah satunya laporan yang disediakan untuk saat ini ada logo. Ini bisa juga dipasang logo dari puskesmas masing-masing. Nah, ini laporan LB1 secara otomatis terisi kalau datanya sudah diisi dari awal gitu. Nah, masih banyak laporan-laporan lain yang bisa, kohort, laporan kematian ibu, registrasi kohort, masih banyak sekali, dan ini sangat lengkap sekali. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di sini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kalau misalnya memang ada pertanyaan, bisa melalui kontak di description. Nanti tim kami akan mendatangi teman-teman semua untuk atau menelpon atau via sosial media atau bagaimana, nanti via Zoom dan sebagainya, nanti bisa dijelaskan lebih detail terkait dengan Simpus ini seperti apa. Ya, mudah-mudahan ada yang proses bisnisnya sama persis sama dengan aplikasi yang sudah kami buat ini dan bisa digunakan. Nah, ini untuk dashboard sendiri gambaran umum ya, maksudnya informasi secara umum, pegawainya ada berapa, kunjungan berapa, pasien berapa gitu ya, terus statistik lah. Nah, terus pendapatan kasir gitu kan. Baik, itu saja. Selain di puskesmas juga bisa digunakan di klinik. Nah, jadi nggak perlu harus puskesmas, bisa juga digunakan di klinik. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.